Kalian tahu nggak, menurut data BPS, rata-rata upah bersih seorang pekerja di Indonesia itu cuma sekitar 4,6 juta rupiah per bulan. Coba kita hitung bareng-bareng ya. Kalau kalian mau nabung sampai 1 miliar rupiah dengan asumsi kalian nggak makan, nggak jajan, nggak bayar apa-apa sama sekali, itu butuh waktu 18 tahun. 18 tahun hanya untuk 1 miliar itu pun mustahil. Gila kan? Angka tadi itu kenyataan pahit yang dihadapi banyak orang. Terjebak dalam siklus gali lubang tutup lubang, berharap pada keajaiban sambil terus bertanya, kapan ya giliran saya sukses? Nah, di video ini saya mau bongkar sebuah peta jalan. Bukan cara instan, tapi sebuah strategi terukur untuk melompat dari kondisi sekarang ke potensi kekayaan bersih 15 miliar rupiah dalam 15 tahun. Mustahil? Enggak. Kalau kalian punya peta yang benar. Sekarang, kita harus hadapi musuh terbesar anak muda zaman sekarang, yaitu mitos kaya instan dalam 3 bulan. Ini bahaya banget. Sebuah survei dari Populix di tahun 2024 nunjukin fakta yang bikin saya geleng-geleng kepala. Ternyata 68% Gen Z di Indonesia yakin kalau trading itu cara cepat jadi jutawan. Ini adalah jebakan finansial paling manis sekaligus paling mematikan. Kenapa? Karena mereka nggak paham konsep dasar dari mesin pencetak uang paling hebat di dunia, yaitu compounding. Compounding itu butuh waktu, bukan kecepatan. Banyak yang terjebak skema cepat kaya yang viral di sosmed, padahal bisa jadi itu cuma ilusi. Akhirnya apa? Bukan jadi kaya, malah kehilangan modal. Nah, strategi yang benar itu justru sebaliknya. Lupakan sprint, kita siapkan maraton. Kita akan susun sebuah roadmap yang dibagi menjadi beberapa fase selama 15 tahun ke depan. Ini bukan tentang tebak-tebakan, tapi tentang membangun blok demi blok fondasi kekayaan kalian. Siap untuk bongkar pemikiran lama? Kalau kalian siap untuk belajar strategi jangka panjang yang terbukti berhasil dan bukan cuma jalan pintas yang menyesatkan, klik tombol like sekarang juga. Tunjukin ke algoritma YouTube kalau konten berkualitas seperti ini yang kita butuhkan. Oke, kita masuk ke fase pertama. Tahun pertama sampai tahun kedua, fokusnya cuma satu, stabilkan pondasi keuangan kalian. Ini adalah tahap paling krusial. Sering banget kan kita denger di tongkrongan, obrolan kayak gimana mau diinvestasi, gaji aja habis buat bayar cicilan sama gaya hidup. Nah, untuk menghentikan siklus ini, langkah pertamanya adalah membangun dana darurat. Wajib punya minimal 6 kali pengeluaran bulanan. Setelah itu, lacak semua cash flow kalian. Nggak perlu ribet, pakai aja aplikasi gratis di smartphone. Kesalahan fatal di tahap ini adalah mencoba biar kelihatan kaya. Beli barang-barang yang nggak perlu cuma untuk status. Stop itu semua. Fokus kita adalah membangun keamanan finansial, bukan fasad. Strategi pamungkasnya, lakukan otomatisasi, atur auto debit dari rekening gaji sebesar 20% untuk langsung masuk ke rekening tabungan terpisah. Seperti kata almarhum Bob Sadino, kalau mau sukses jangan takut miskin di awal. Ini saatnya kita miskin sementara untuk kaya selamanya. Masuk tahun ketiga dan keempat, misi kita berubah menjadi lebih agresif, yaitu menaikkan pendapatan utama. Kenapa? Karena data BPS menunjukkan upah real kita itu rata-rata cuma naik sekitar 3,2% per tahun. Angka ini seringkali kalah sama laju inflasi. Artinya, kalau kalian diam saja, secara nilai kalian justru semakin miskin setiap tahun. Jadi langkah pertama yang paling fundamental adalah upgrade skill. Fokus pada keahlian digital yang permintaannya tinggi. Setelah punya skill, jangan diam saja. Praktikkan dengan berani menegosiasikan gaji kalian setiap 18 bulan. Ini adalah standar industri di banyak negara maju. Kesalahan umum orang Indonesia adalah terlalu pasrah dan puas dengan kenaikan UMR atau kenaikan tahunan yang kecil. Itu jebakan stagnansi. Sebagai strategi tingkat lanjut, investasikan uang dan waktu kalian untuk mengambil sertifikasi profesional yang punya ROI tinggi. Sertifikasi itu bisa jadi bukti konkret nilai tawar kalian di pasar tenaga kerja. Fase berikutnya, di tahun kelima dan keenam, adalah membangun mesin uang kedua kalian, yaitu side hustle yang scalable. Kita lihat contoh nyata, ada seorang anak muda umur 26 tahun dari Bandung. Dia berhasil menggandakan total pendapatannya dengan membangun brand clothing kecil-kecilan lewat sistem pre-order. Apa yang bisa kita pelajari? Pertama, identifikasi masalah atau kebutuhan di pasar lokal kalian. Nggak perlu muluk-muluk mulai dari yang kecil. Kedua, gunakan model bisnis minim modal seperti pre-order atau dropship untuk validasi ide. Kesalahan paling sering yang dilakukan pemula adalah mencampur aduk uang pribadi dengan uang bisnis. Ini haram hukumnya. Sejak hari pertama, pisahkan rekeningnya. Ini akan menyelamatkan kalian dari kebangkrutan di masa depan. Nah, strategi lanjutannya adalah ketika bisnisnya sudah mulai jalan, jangan kerjakan semuanya sendiri. Mulai otomatisasi proses-proses
proses yang bisa diotomatisasi, misalnya pemasaran lewat social media scheduler atau produksi dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Tujuannya agar bisnis ini jalan bahkan saat kalian tidur. Selamat, kalian sudah di tahun ke-7 dan ke-8, pondasi kuat, income naik. Sekarang saatnya kita bicara investasi yang lebih serius dan terdiversifikasi. Menurut seorang ekonom dari Bank Indonesia, potensi return dari pasar saham Indonesia itu rata-rata bisa mencapai 12% per tahun dalam jangka panjang. Data juga menunjukkan IHSG dari 2014 sampai 2023 punya CAGR atau pertumbuhan rata-rata 10%. Jadi langkah logisnya adalah alokasikan sekitar 40% dari surplus pendapatan kalian setiap bulan ke instrumen seperti reksadana indeks. Untuk menyeimbangkan risiko, sisihkan juga 10% ke instrumen yang lebih aman seperti ORI atau obligasi negara retail atau sukuk. Kesalahan terbesar investor pemula di tahap ini adalah overtrading. Merasa sudah paling jago, akhirnya jual beli setiap hari dan malah rugi karena biaya transaksi dan keputusan emosional. Strategi terbaik adalah gunakan dollar cost averaging atau DCA, yaitu investasi rutin di tanggal yang sama tanpa peduli harga pasar. Seperti kata Warren Buffett, investasi terbaik yang bisa Anda lakukan adalah pada diri sendiri. Pengetahuan yang kalian bangun sejauh ini adalah pondasi investasi kalian. Memasuki tahun ke-9, kita naik level lagi. Dari aset kertas, kita mulai perbesar porsi di aset produktif fisik. Kenapa? Karena ini bisa jadi sumber passive income yang nyata. Laporan dari Kontan menyoroti bahwa bisnis properti seperti kos-kosan premium di kota-kota besar seperti Bandung dan Surabaya itu pertumbuhannya bisa mencapai 25%. Jadi pertimbangkan untuk mengakuisisi aset seperti ini, terutama yang lokasinya dekat dengan kampus atau area perkantoran. Ini adalah mesin uang yang terbukti. Tapi jangan asal beli. Lakukan analisa yang cermat. Hitung potensi cash on cash return-nya, targetkan minimal di angka 8% per tahun. Kesalahan fatal di sini adalah over leverage, yaitu mengambil KPR dengan DP terlalu kecil dan cicilan yang mencekik cash flow. Ini bisa jadi bom waktu. Sebagai strategi pro, jangan urus sendiri. Gunakan jasa manajemen properti profesional agar aset kalian terawat, tingkat hunian tinggi, dan kalian bisa tetap fokus membangun pilar kekayaan lainnya. Di tahun ke-10, fokus kita adalah proteksi. Kekayaan yang sudah susah payah dibangun bisa hancur digerogoti oleh musuh tak terlihat, yaitu inflasi. Coba lihat data ini. Di tahun 2005, harga 1 gram emas itu sekitar Rp100.000. Di tahun 2024, harganya sudah menyentuh 1,2 juta rupiah. Naik 12 kali lipat dalam waktu kurang dari 20 tahun. Ini bukti nyata bahwa kita butuh benteng pertahanan. Diversifikasikan sebagian aset kalian ke emas dan instrumen lindung nilai lain seperti reksadana pasar uang. Lakukan review portofolio secara berkala, minimal setiap semester, untuk memastikan alokasi aset kalian masih sesuai dengan tujuan. Kesalahan yang sering terjadi adalah menaruh semua telur dalam satu keranjang, yaitu hanya dalam mata uang rupiah. Ini sangat berisiko. Strategi proteksi pamungkas yang sering dilupakan adalah asuransi. Pastikan kalian dan keluarga punya proteksi asuransi kesehatan yang memadai, karena satu tagihan rumah sakit besar bisa menghapus tabungan bertahun-tahun. Tahun ke-11 adalah tahun pembuktian. Targetnya jelas, passive income yang kalian hasilkan harus bisa mengalahkan laju inflasi secara konsisten. Bank Indonesia memproyeksikan target inflasi 2025 di sekitar 3%. Ini adalah angka minimal yang harus kalian kalahkan. Targetkan yield atau imbal hasil dari total portofolio kalian berada di atas 7-10% per tahun. Untuk mencapai ini, kalian perlu terus membangun mesin-mesin passive income, misalnya dengan membuat aset digital seperti e-book, online course, atau template. Di saat yang sama, lakukan pembersihan. Eliminasi semua kewajiban atau utang konsumtif yang masih tersisa. Kartu kredit yang berbunga tinggi, cicilan barang yang tidak produktif, habisi semuanya. Mereka adalah parasit yang memakan kekayaan kalian. Strategi terpenting di fase ini adalah reinvestasi. Jangan cepat puas menikmati hasilnya. Terapkan aturan untuk mereinvestasikan kembali minimal 70% dari keuntungan yang didapat dari investasi dan bisnis kalian. Biarkan efek bola salju terus membesar. Inilah momen ajaibnya. Di tahun ke-12 dan ke-13, kalian akan menyaksikan kekuatan sesungguhnya dari efek bola salju atau snowball compounding. Sebuah studi menemukan bahwa investor yang disiplin melakukan dollar cost averaging selama 12 tahun, rata-rata berhasil mencapai nilai portofolio setara $1 juta Kuncinya ada di kedisiplinan.
Jaga rasio investasi kalian tetap tinggi, kalau bisa 50% dari total pendapatan bulanan dialokasikan untuk investasi. Tugas kalian di fase ini sebenarnya sangat simpel, tapi juga sangat sulit, yaitu jangan lakukan apa-apa. Biarkan bunga berbunga bekerja, biarkan keuntungan menghasilkan keuntungan baru. Godaan terbesar adalah menarik dana di tengah jalan karena melihat angkanya sudah besar. Jangan. Itu akan merusak momentum compounding kalian. Strategi lanjutannya adalah terus tingkatkan sumber recurring revenue atau pendapatan berulang kalian, baik dari bisnis, royalti, maupun dividen. Ini akan mempercepat laju bola salju kalian. Akhirnya, kita sampai di garis finish sekaligus garis start yang baru, tahun ke-14 dan ke-15. Ini adalah fase untuk mencapai dan mempertahankan status milioner. OJK bahkan memprediksi bahwa pada tahun 2035, jumlah high net worth individuals atau orang super kaya di Indonesia akan naik sebesar 80%. Kalian harus menjadi bagian dari statistik itu. Prinsip nomor 1 untuk bertahan di level ini adalah tetap hidup di bawah penghasilan. Jangan biarkan gaya hidup menggerus kekayaan kalian. Sekarang kalian bukan lagi pemain solo. Bangun tim keuangan pribadi kalian. Minimal punya seorang akuntan atau perencana keuangan bersertifikat yang bisa memberi nasihat objektif. Kesalahan fatal orang kaya baru adalah gagal mewariskan ilmunya, maka mulailah ajarkan prinsip-prinsip ini kepada keluarga dan anak-anak kalian. Sebagai strategi resiliensi jangka panjang, jangan taruh semua aset di Indonesia. Mulailah diversifikasi secara global untuk melindungi kekayaan kalian dari risiko domestik. Jadi apa kesimpulannya? Perjalanan 15 tahun yang baru saja kita bedah ini bukanlah sebuah sprint untuk cepat kaya. Ini adalah sebuah maraton yang terukur. Setiap fase, setiap langkah kecil yang kalian ambil, dari mulai membangun dana darurat, menaikkan gaji, memulai side hustle, hingga berinvestasi secara disiplin, semuanya adalah sebuah daya ungkit yang akan menumpuk dan menghasilkan ledakan hasil di kemudian hari. Ini bukan tentang keberuntungan, ini tentang desain. Kalau kalian merasa video ini membuka wawasan, share ke teman kalian yang mungkin masih terjebak mindset kaya instan. Dan jangan lupa subscribe channel Filosofi Sukses dan nyalakan loncengnya, karena setiap minggu saya akan bagikan peta finansial lengkap lainnya untuk membantu perjalanan sukses kalian.